Pada tahun 1937, tentara Jepang melakukan pembantaian terhadap warga sipil di kota Nanjing, Cina yang dikenal dengan nama Nanjing Massacre atau Rape of Nanjing, di mana ratusan ribu orang dan disiksa dengan cara yang sangat kejam. Tiga kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang tutup. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Wikipedia adalah sebuah ensiklopedia online yang bersifat bebas dan kolaboratif, di mana siapa aja itu bisa menyunting, menambahkan, dan memperbaiki artikel-artikel yang ada. Wikipedia adalah salah satu situs web terbesar di dunia dan menjadi sumber informasi yang sangat populer. Artikel-artikel yang ada di Wikipedia itu mencakup berbagai topik, mulai dari ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, teknologi, sampai topik-topik yang lebih spesifik dan kadang kontroversial. Di Wikipedia banyak banget artikel yang mengulas topik-topik mengerikan dan menakutkan yang mencakup peristiwa-peristiwa tragis, kriminal ekstrim, atau fenomena misterius. Beberapa artikel ini cukup mengganggu untuk dibaca karena menyentuh tema-tema kekerasan, penyiksaan, atau hal-hal mengerikan dari sudut pandang manusia. Dan di video ini, kita bakal membahas beberapa artikel Wikipedia yang dianggap mengerikan atau mengganggu. Artikel tentang Holocaust adalah peristiwa genosida terbesar dalam sejarah modern, di mana sekitar 6 orang juta Yahudi serta jutaan orang Roma tahanan perang Soviet, homoseksual, dan kelompok lainnya oleh rezim Nazi selama Perang Dunia Kedua. Artikel tentang Holocaust memuat rincian mengerikan tentang kamp konsentrasi seperti Auschwitz, eksperimen medis yang dilakukan oleh dokter-dokter Nazi, serta kondisi mengerikan yang dialami para korban yang tersisa hidup. Auschwitz adalah salah satu kamp konsentrasi paling terkenal, di mana lebih dari 1 juta orang seringkali melalui gas beracun atau eksperimen medis yang mengerikan. Banyak eksperimen medis yang dilakukan kepada para korban-korban di kamp konsentrasi yang melibatkan penyiksaan fisik ekstrim, percobaan pengobatan yang tidak sah, serta percobaan kimiawi yang mengerikan. Artikel tentang kekejaman yang dilakukan oleh rezim totaliter seperti penyiksaan di bawah rezim Stanley dan penyiksaan di bawah Khmer Merah, mengungkapkan metode-metode kekerasan yang sangat sadis yang digunakan untuk menekan lawan politik atau mengontrol populasi. Di bawah pemerintahan Joseph Stalin, jutaan orang Soviet dipenjara dan dieksekusi melalui eksekusi massal atau penyiksaan brutal di gulag-gulag. Selama pemerintahan Pol Pot, sekitar 2 juta orang Kamboja melalui penyiksaan dan eksekusi massal atau dipaksa bekerja di kamp-kamp kerja yang sangat brutal. Artikel tentang penyiksaan dan eksekusi sadis. Beberapa artikel di Wikipedia mengulas metode eksekusi yang paling sadis sepanjang sejarah. Salah satunya adalah lynching atau kematian oleh 1000 luka yang dilakukan di Cina, di mana korban dipotong sedikit demi sedikit sampai akhirnya mati. Metode ini adalah salah satu eksekusi yang paling mengerikan dan sangat lambat, mengarah pada rasa sakit yang luar biasa bagi korban. Metode lainnya adalah drawing dan quartering. Metode eksekusi ini digunakan di Inggris pada zaman dulu buat para pengkhianat, di mana korban digantung sampai hampir mati, dipotong, dan tubuhnya dibelah menjadi 4 bagian. Artikel tentang eksperimen manusia yang mengerikan, seperti eksperimen Tuskegee dan eksperimen medis Nazi, mengungkapkan bagaimana manusia bisa diperlakukan dengan sangat kejam atas nama sains atau kontrol sosial. Eksperimen Tuskegee adalah eksperimen medis yang dilakukan di Amerika Serikat, di mana sekelompok pria Afrika Amerika yang terinfeksi sifilis tidak diberi pengobatan meskipun ada obat yang tersedia, dengan tujuan untuk mempelajari dampak dari penyakit tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.
Ada juga artikel tentang peristiwa pembantaian besar-besaran yang melibatkan korban juga seringkali sangat mengerikan. Salah satunya ada pembantaian Rwanda pada tahun 1994. Sekitar 800.000 orang, sebagian besar dari kelompok etnis Tutsis, dibantai oleh kelompok Hutu ekstremis dalam pembantaian yang berlangsung hanya dalam beberapa bulan. Pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang sangat brutal dan melibatkan serta penyiksaan. Lalu ada pembantaian Nanjing pada tahun 1937. Tentara Jepang melakukan pembantaian terhadap warga sipil di kota Nanjing, Cina yang dikenal dengan nama Nanjing Massacre atau Rape of Nanjing, di mana ratusan ribu orang dan disiksa dengan cara yang sangat kejam. Yang terakhir ada artikel tentang catatan mengerikan dalam sejarah kejahatan. Artikel tentang pembunuhan di Murderpedia atau Crimes of Century memberikan gambaran mendalam tentang beberapa kasus kejahatan yang paling mengerikan dalam sejarah, baik yang masih belum terpecahkan maupun yang sudah dihukum. Nah, buat yang nggak tahu, Murderpedia adalah salah satu situs yang menyimpan daftar panjang kasus berantai dan kejahatan yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh individu-individu yang dianggap sangat kejam seperti Eileen Wuornos dan Richard Ramirez. Artikel-artikel di Wikipedia tentang topik-topik seperti berantai, genosida, eksperimen manusia yang mengerikan, dan kekejaman yang dilakukan oleh rezim totaliter memang sangat bisa mengganggu dan membuat pembacanya merasa nggak nyaman. Namun banyak artikel-artikel ini juga berfungsi sebagai pengingat sejarah yang kelam dan penting serta sebagai peringatan akan kekejaman yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap sesama. Kalau kalian gimana? Apakah kalian tertarik buat membaca lebih lanjut? Aku saranin buat kalian yang pengen memeriksa buat melakukannya dengan sangat waspada. Karena topik-topik ini sangat cukup berat buat mempengaruhi emosi bagi para pembaca. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.